Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita kali ini akan selalu terus membawa berkah serta kebaikan buat kita semua. Amin. Namun sebelum lanjut, kami ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya doakan murah rejeki dan dimudahkan dalam segala permasalahannya serta dimasukkan ke dalam syurganya. Amin. Kali ini kita akan menceritakan salah satu mitos yang ada di Gunung Lawu. Silakan mendengarkan. Gunung Lawu, yang berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, selalu punya pesona yang lebih dari sekadar keindahan alamnya. Di balik kabut tebal dan hutan yang lebat, gunung ini menyimpan banyak misteri yang sudah lama menjadi cerita turun-temurun. Salah satunya adalah legenda pasar gaib. Pasar yang konon hanya muncul di malam hari dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang diizinkan melihatnya. Kisah ini tentang Andi, seorang pendaki muda yang nekat mendaki Gunung Lawu sendirian. Malam itu, ia beristirahat di sebuah pos peristirahatan yang sepi. Udara begitu menusuk tulang, kabut tebal menyelimuti segalanya, dan sunyi yang mendalam terasa seperti menekan dada. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara yang janggal, riuh rendah orang berjualan, tawar-menawar harga, bahkan suara koin yang beradu. Aroma sate bakar dan kopi panas tiba-tiba menyeruak ke hidungnya. Perutnya langsung berbunyi. Padahal, ia tahu betul, tidak ada warung atau pedagang di jalur pendakian ini. Tapi bau itu begitu nyata, begitu menggoda. Rasa penasaran akhirnya memenangkan pertarungan melawan akal sehat. Perlahan, Andi berjalan mengikuti arah suara dan bau yang menggoda itu. Ia menyusuri pepohonan yang semakin rapat, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang sama sekali tidak ia duga. Sebuah pasar malam yang ramai. Lampu minyak redup bergoyang pelan ditiup angin. Orang-orang mondar-mandir, pedagang berseru-seru menawarkan dagangannya. Tapi ada yang aneh. Wajah-wajah mereka kabur seperti tertutup kabut hitam. Kalau dilihat lebih lama, semakin tidak jelas, malah bikin bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, seorang penjual mendekat. Tersenyum ramah. "Mas, beli jagung bakar yuk. Hangat, enak, pas buat ngusir dingin. Murah, kok." Tangan penjual itu terulur, membawa jagung bakar yang masih mengepulkan asap. Wanginya benar-benar menggoda. Andi hampir saja merogoh kantong celananya untuk mengambil uang. Tapi tepat di detik itu, ingatannya muncul suara neneknya waktu kecil. "Kalau kamu lihat pasar gaib, jangan pernah beli apapun, apalagi makan. Karena kalau kamu beli, kamu akan terikat. Mereka gak akan biarkan kamu pergi." Andi langsung tersentak. Ia buru-buru mundur selangkah. Tapi begitu ia berbalik, suara-suara di pasar itu berubah. Ribuan suara tiba-tiba bersautan, keras, menggema dari segala penjuru. Jangan pergi, beli dulu. Lampu-lampu mulai bergetar. Wajah para pedagang yang tadi kabur perlahan menjadi jelas. Mata merah menyala, gigi panjang, kulit pucat seperti mayat yang sudah lama tak tersentuh cahaya matahari. Suasana yang tadinya ramai dan hangat berubah jadi mencekam, penuh teror. Andi langsung berlari. Secepat mungkin, ia tutup telinganya, berharap suara-suara itu hilang. Napasnya tersenggol-senggol, kakinya terasa berat, tapi ia terus memaksa diri. Sampai akhirnya, kakinya tersandung, dan ia jatuh terjerembab. Ketika ia membuka mata, semuanya sudah sunyi. Tidak ada lagi pasar, tidak ada suara, tidak ada bau sedap, hanya pepohonan gelap, angin malam yang dingin, dan kabut yang sama seperti sebelumnya. Pagi tiba, Andi kembali ke tempat ia jatuh semalam. Yang ada hanyalah tumpukan daun kering. Tidak ada jejak pasar, tidak ada arang bekas api, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia menggenggam tangannya, sesuatu dingin terasa di saku. Ia buka perlahan. Sekaping koin kuno berkarat. Tidak pernah ia pegang sebelumnya, tidak pernah ia ambil dari manapun. Sejak malam itu, Andi yakin pasar gaib di Gunung Lawu bukan sekadar mitos. Ia pernah melihatnya. Ia hampir menjadi bagian dari dunia yang tak kasat mata. Dan entah mengapa, ia merasa mereka masih memanggilnya.